Salam Katolisitas. Aku Senia. Dan aku Stephanie. Sen, pernah dengar nggak soal case anak-anak muda yang berhubungan seksual di luar pernikahan? Emangnya mereka kayak nggak takut hamil gitu ya? Takut lah, makanya pakai alat kontrasepsi kayak kondom. Loh, emangnya boleh pakai kondom? Lah, emangnya boleh seks di luar nikah? Ya enggak lah. Nah itu, hubungan seksual khusus pasutri aja. Dalam konteks perkawinan, suami istri itu memberikan diri seutuh-utuhnya, sehabis-habisnya, termasuk kesuburan mereka. Dan kesuburan itu anugerah dan tujuan perkawinan. Anak itu buah dari penyerahan suami dan istri, menurut KGK 2366. Tapi kan kalau di luar pernikahan, hubungan seksual itu bukan penyerahan diri ya? Bener, walau diiming-imingi ini bukti cinta aku padamu, ini cara aku mencintai kamu. Sebenarnya itu cuma buat memuaskan keinginan tubuh aja, nggak didasari komitmen kesetiaan selama-lamanya, nggak total dan nggak berdasarkan persekutuan rohani dalam Kristus. Kamu nggak mau kan jadi objek pemuas nafsu? Ya enggak lah. Nah sama, aku juga nggak mau. Wah, kalau gitu berarti luhur banget ya hubungan seksual suami dan istri. Bener banget. Dan ini tuh nggak cuma persatuan tubuh aja loh, Steph, tapi juga persatuan jiwa. Wah, dan ini bisa terjadi karena suami dan istri udah dipersatukan oleh Kristus. Yoi, suami istri itu juga dipanggil untuk memberi kehidupan, mengambil bagian dalam kekuatan pencipta dan kebapaan Allah menurut KGK 2367. Jadi, hubungan suami istri itu harus terbuka sama kehadiran anak. Nah, ini juga dinyatakan dalam Humanae Vitae 12. Wah, keren banget kalau gitu ya. Kita bisa kayak kerja kelompok sama Allah buat nyiptain manusia baru. Yoi, bener banget, keren kan? Nah, kalau gitu berarti alat kontrasepsi itu nggak boleh karena menghalangi tujuan menciptakan kehidupan ya, Sen? Dan suami istri juga jadi nggak benar-benar saling menyerahkan diri kalau pakai alat kontrasepsi. Bener banget, kesuburannya itu dihalangin gitu. Oh, gitu ya. Tapi selain itu ya, Sen, banyak juga yang misalnya ngerasa nih mereka kayak lagi pengen gitu ya, tapi nggak mau punya anak. Terus kalau gitu gimana? Bukannya mendingan pakai alat kontrasepsi daripada nantinya aborsi gitu? Ya jujur, pandangan ini tuh jahat banget. Karena sebenarnya pakai kontrasepsi itu membuat orang dikuasai nafsu daripada mengendalikan nafsu. Dan juga aborsi membuat orang bisa tega membunuh anaknya sendiri. Padahal kan ada banyak cara untuk menyalurkan cinta. Jadi nggak cuma lewat hubungan seksual aja. Adanya alat kontrasepsi membuat kita merasa bahwa kita bisa melakukannya kapan aja kita mau, tanpa konsekuensi. Karena nggak mau ada kemungkinan kelahiran anak tadi kan. Jadi nolak kesuburan yang sebenarnya adalah pemberian yang istimewa banget dari Allah. Pada akhirnya, mindset kayak gini membuat kita memandang pasangan sebagai objek pemuas hasrat. Sedih banget kan? Nah ini salah banget. Dan kayak teman-teman yang belum menikah juga kan masih bisa mencintai dengan banyak cara lain. Nonton bioskop bareng, study date, kan seru. Bener-bener, itu seru Iya. banget sih. Tapi bukannya aborsi itu jauh lebih parah ya daripada pakai kontrasepsi? Ya sebenarnya dua-duanya tetap salah sih. Karena ada juga kan kontrasepsi yang sifatnya abortif. Jadi gereja juga ngajarin bahwa salah kalau kita mikir mendingan pasangan suami istri yang gak mau punya anak pakai kontrasepsi aja daripada aborsi nantinya. Ditegasin lagi dalam Humanae Vitae 14 bahwa dalam hidup perkawinan itu salah kalau melakukan hubungan seksual yang bersifat kontraseptif. Intinya sih baik kontrasepsi maupun aborsi dua-duanya sama-sama salah dan nggak dibenarkan karena merawan moral. Oh, oke, paham. Nah, terus Sen, kalau misalnya buat teman-teman yang udah nikah nih, gimana caranya kalau mereka mau jaga jarak buat kehamilannya gitu? Nah, ada yang namanya Natural Family Planning atau KB alamiah. Nah, ini medis banget ya. Intinya itu pasangan suami istri bisa berhubungan pas istrinya lagi nggak di masa subur. Teman-teman bisa search lengkap soal ini di internet. Walah, ternyata ada cara alaminya ya? Nah ya iya dong, Paus Fransiskus aja bilang sebagai pasangan suami istri Katolik menolak kontrasepsi bukan berarti terus beranak kayak kelinci. Iya kan? Bener. Pengaturan tuh tetap perlu biar keluarganya sejahtera. Bener juga ya. Kan itu tujuan perkawinan juga ya, kesejahteraan atau kebaikan suami istri dan anak-anak mereka sebagai satu keluarga. Bener. Nah, kalau Steph dan teman-teman mau tahu lebih dalam soal ajaran Kristus dan gerejanya, aku mau ajak Steph dan teman-teman untuk bergabung dalam kursus Focus for Youth. Kursus ini bakal diadakan secara online, jadi kalian bisa akses kapanpun dan dimanapun,
fleksibel banget lah pokoknya. Cool kan? Tapi khusus buat teman-teman di Jakarta, Bali dan Surabaya, kami dari tim Focus for Youth juga bakalan hadir secara offline untuk teaser class. Jadi stay tune di Instagram @katolisitas.org ya, teman-teman, karena bakal ada privilege spesial buat kalian. Mantap. Kalau gitu, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye-bye.